yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, comment. Nah, jadi Pak Itam belinya di toko Diva Frozen. So, buat sobat Pak Itam yang sekitar Tangerang Selatan, wajib banget ya. Ini posisinya itu kalau selalu belanja Frozennya itu di Jalan Kubis 2 ya sobat Pak Itam. Kalau ke sana ke arah Cabe 45. Nah, sobat Pak Itam bisa ngeliat kalau ke arah sana itu dia yang ke arah Pondok Cabe dan ke Masjid Agung ya sobat Pak Itam. Di sini benar-benar lengkap banget. Jadi, malam ini Pak Itam mau beli sosis dan kita akan bikin menu tentang sosis ya sobat Pak Itam, dan ini benar-benar ini adalah andalan Pak Itam kalau belanja. Bener frozennya banyak banget sobat Itam bisa ngeliat, dan yang pastinya lengkap banget. Bener lengkap banget sobat Itam bisa ngeliat, dan ini adalah menu-menunya. Tapi malam ini Pak Itam mau bikin yang tentang sosis. Oke sobat Itam, sampai jumpa di masak-masak berikutnya. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Ya, kesempatan kali ini Pak Itam akan sharing ya menu sahur yang simple, cuma 5 menit untuk menggorengnya. Iya, bahannya juga cukup mudah sih kalau kita untuk mencarinya. Cuma telur dan sosis pastinya, dan tentatif ya kalau untuk rumput lautnya. Nah, sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah bahan-bahan yang Pak Itam gunakan. Cukup simple bukan? Dan yang pastinya enak banget. Nah, langkah pertama yang Pak Itam lakukan adalah Pak Itam mencoba untuk memecahkan telur sobat Pak Itam. Tentatif ya, jadi Pak Itam menggunakan 1 buah telur dan Pak Itam menggunakan 3 buah sosis. Itu cukup mengenyangkan sih kalau buat 1 porsi dalam proses untuk makan sahur sobat Pak Itam. Nah, sobat Pak Itam bisa melihat ini adalah proses awal yang Pak Itam lakukan. Jadi Pak Itam itu mau bikin telur ala McD, tapi Pak Itam combine dengan rumput laut, dan yang pastinya ini bener-bener enak banget. Oke sobat Itam, setelah Pak Itam mengaduk dari telurnya, mengocoknya, Pak Itam tadi masukkan garam. Nah, Pak Itam menggunakan garam Himalaya yang Pak Itam beli di Zain Herbal. Jadi buat sobat Pak Itam wajib ya kalau mau belanja-belanja di situ. Oke, setelah Pak Itam tadi kasih garam, nah ini tentatif ya. Kalau misalnya sobat Pak Itam nggak ada, boleh di skip, tapi Pak Itam kebetulan pengen combine dengan rumput laut, dan yang pastinya supaya telur yang Pak Itam bikin ini benar-benar nikmat banget sobat Pak Itam. Oke, saatnya kita kemana? Betul, saatnya kita ke dapur. Nah sobat Pak Itam, ini Pak Itam sudah ke dapur dan Pak Itam mencoba untuk memasukkan margarin sobat Pak Itam. Karena Pak Itam ngebikin telurnya itu ala McD, jadi tanpa banyak minyak. Jadi Pak Itam menggunakan margarin yang sangat dikit saja. Oke, langkah berikutnya saatnya kita masukkan telurnya ya. Jadi sebenarnya cukup gampang kita ngebikin telur ala McD tanpa minyak yang banyak. Kita juga bisa tanpa margarin juga bisa, tapi setidaknya kita kasih minyak ya sobat Itam. Lalu setelah kita masukkan ya udah tinggal kita orak-arik dan kita aduk seperti biasa aja sampai benar-benar telur ini matang merata dan sesuai keinginan sobat Pak Itam ya. Yang jelas teksturnya harus benar-benar seperti kayak McD ala-ala gitu. Jadi kita benar-benar sarapan bener berasa makan telur McD gitu. Nah, jadi buat sobat Pak Itam yang di rumah wajib banget nih untuk bikin ini karena benar-benar simple dan yang pastinya enak banget. Oke, ini cukup ya karena udah selesai. Saatnya kita menggoreng apa? Betul, saatnya menggoreng sosis. Jadi Pak Itam menggunakan sosis ini yang benar-benar lebih spesial ya menurut Pak Itam dibanding sosis-sosis yang lain. Kenapa? Benar nggak sih? Apa karena Pak Itam baru tahu banget? Jadi sebelum-sebelumnya kalau beli sosis itu kan biasa ada plastik. Nah, kebetulan sosis ini yang Pak Itam beli jadi tuh kayak semacam dia itu agar-agar, tapi bukan plastik. Jadi pas saat digoreng itu bener-bener boleh banget dan tanpa dikupas-kupas gitu sobat Itam. Ada yang satu frekuensi nggak sama, jadi nggak tahu banget. Jadi waktu awal itu masukin aja kirain bisa digoreng semua, ternyata ada yang benar-benar sosis itu pakai plastik sobat Pak Itam. Nah sobat Pak Itam, ini Pak Itam sudah mencoba memasukkan sosisnya ke dalam teflon. Jadi benar-benar ya kita coba aduk, dan yang pastinya ini harus benar-benar matang merata sobat Pak Itam biar di dalamnya itu benar-benar terasa banget daging sapinya sobat Pak Itam. Ya seperti biasa kita aduk-aduk dan kita pastikan sosis ini matang merata, karena Pak Itam dengan 3 sosis ini aja sudah mulai kenyang sih kalau dimakan, karena sebelum-sebelumnya juga sudah pernah melakukan eksperimen seperti ini. Dan saatnya Pak Itam sharing ilmu yang Pak Itam lakukan. Mungkin buat sobat Pak Itam atau bunda-bunda dan teman-teman yang lain untuk bikin ini cukup simpel ya, dan bahannya juga cukup mudah didapat di warung-warung. Oh iya, ini sebagai sharing saja, alangkah baiknya kalau kita belanja itu di UMK
UMKM Sobat Pak Itam. Pastikan kita membantu teman-teman atau tetangga-tetangga kita yang jualan. Menurut Pak Itam ya, kalau buat Sobat Pak Itam boleh ikutin silahkan, atau belanja di tempat lain nggak apa-apa. Yang pastinya selama Pak Itam ngebikin konten ini, Pak Itam merasakan seperti jeritan dari teman-teman UMKM sih. Jadi yang intinya saat mereview Pak Itam biasanya saling sharing, saling tanya bagaimana, tapi hampir semua menjawab bahwa ya kondisi yang seperti ini kita harus berjuang mas. Kata-kata itu yang ngebikin Pak Itam termotivasi untuk membantu teman-teman dan membantu UMKM, apalagi yang dia gerobakan tanpa online. Jadi benar-benar Pak Itam beli, Pak Itam review, dan yang pastinya ya intinya semoga apa yang Pak Itam sampaikan sangat bermanfaat dan ada fungsi dari informasinya. Oke Sobat Etam, banyak ngobrol dan ternyata sosisnya sudah mulai masak nih Sobat Etam, dan kita tiriskan ya Sobat Etam. Dan ini benar-benar simple banget, jadi buat Sobat Etam wajib banget ya untuk dibuat di rumah. Nah cukup begini aja, jadi seperti kayak di hotel-hotel gitu, bener nggak sih kalau Sobat Etam breakfast gitu? Oh iya Sobat Etam bisa ngeliat tadi Pak Etam sudah masukkan rumput laut. Nah ini tentatif juga, tadi Pak Etam tambahin lagi supaya benar-benar ada kombinasi rasa seperti itu gitu. Nah baru kita masukin yang namanya saus sambal. Oh ya tadinya sih Pak Itam mau menggunakan sambal bulgogis gitu, tetapi ya udahlah yang ada saja dulu gitu. Oke Sobat Pak Itam, cukup sekian dan semoga apa yang Pak Itam sampaikan informatif dan memberi motivasi buat teman-teman untuk beli di UMKM